Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, harusnya pagi ya. Baik, hari ini dalam materi ini kita akan membahas tentang storytelling ya, yang saya dasarkan sumbernya dari Amy, Tante Amy dan Paman Robert gitu ya, di bukunya tentang storytelling dan the art of storytelling. Oke, jadi menunya hari ini saya memberikan intro dulu, kemudian ada elemen, ada setting, plot, dan outro. Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita pelajari gitu. Setiap buku membahas dengan cara yang berbeda gitu ya. Tapi tujuan di sini adalah Anda jadi tahu gitu ya bagaimana untuk elemen sebuah cerita yang bagus, yang menarik gitu ya. Esensinya apa gitu ya. Meskipun kalau detail buku dengan tebal 200 halaman tuh saya coba diringkas-ringkas seperti ini ya, karena berkaitan dengan narasi visual, entah Anda mau bikin komik ataupun Anda bikin film, animasi dan segala macam, it's not about the good art gitu ya. Tidak hanya tentang art yang bagus, tidak hanya tentang visual effect yang bagus, aktor yang mahal, tapi semua itu menjadi menarik karena storytellingnya gitu ya. Bagaimana penuturannya, cerita apa yang Anda dengarkan dan nilai apa yang ingin disampaikan di sana. Nah, kita masuk intro dulu ya. Jadi Tante Amy tadi gitu ya, Amah Amy itu menyampaikan bahwa storyboard itu sekarang semua orang sudah aware gitu ya, banyak yang tahu tentang storyboard. Ada dua sisi, positif dan negatif. Positifnya adalah yaitu jadi orang bisa jadi studi ya, bagaimana menceritakan yang baik, cerita yang bagus dan segala macam gitu ya. Tapi sisi buruknya, dengan taunya bahwa storytelling itu adalah sebuah kekuatan gitu ya, banyak yang menggunakannya untuk kepentingan tertentu gitu ya, bahkan dengan tanpa respect gitu ya, tanpa hormat ya. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan ya di pertemuan kedua, bahwa dengan storytelling itu bisa merubah seseorang, bisa memberi pesan, bisa mempengaruhi orang, bisa menanamkan nilai gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan ini bisa mempengaruhi bagaimana suatu masyarakat itu bertindak gitu ya. Jadi intinya storytelling itu punya kekuatan, dan kekuatan itu selalu punya dua sisi. Kalau Anda punya super power gitu ya, belum tentu Anda jadi superhero. Bisa jadi Anda jadi super villain, ya kan? Anda bisa melihat tembus pandang gitu ya. Belum tentu Anda menggunakan itu untuk melihat kecurangan pasar gitu ya. Tapi bisa jadi untuk melihat contekan misalkan. Ya, itu juga hal yang kurang baik gitu ya. Jadi dengan kekuatan itu ada dua pilihan. Nah, storytelling masuk seperti itu. Coba kita lihat kisah ini dulu ya. Komik dari Jenny Jinya. Banyak sekali komik-komiknya memang inspiratif ya. Anda bisa cek nanti, lihat sendiri, searching. Jadi ceritanya ini ada seorang gajah, sementara ada dua orang couple yang lagi selfie. Terus gajah itu melihat bungawi, cantik ya gitu ya. Tapi di saat dia mulai mengagumi bunga, si pawangnya memarahi dia dengan mengacung-acungkan tongkat tajam kepada dia. Ayo, tetap jalan-jalan gitu. Kemudian di saat gajah sedih seperti itu, orang-orang yang ada di atasnya masih ria selfie, dia bahkan mengajak sang gajah berfoto bersama. Dan itu terjadi selama sepanjang hari sampai dia malam pulang, diikat di kandang, didatangi seorang kecoa gitu ya. Halo gitu ya. Dia merasa senang nih karena punya teman gitu ya. Gimana harimu? Baru aja mau ngomong sudah dipukul gitu ya. Jangan gerak, dipukul gitu ya. Jadi gajah itu jadi diam lagi, sedih lagi gitu ya. Dia mau tidur juga susah, diikat gak nyaman gitu ya. Bayangkan Anda diikat gak nyaman gitu. Kemudian dia merenung. Lucu sekali ya. Padahal saya sudah tua gitu, tapi di dalam mimpiku aku masih menangisi ibuku. Jadi dia ingat kenangan masa lalu ketika dia masih kecil, bermain-main, ngikutin ibunya, tapi dia ditangkap oleh pemburu, diikat, dimasukkan pickup gitu ya, dan dia harus dipisahkan dengan ibunya. Naudzubillah. Lalu dia merenung ya, apakah mereka juga menangkap ibuku gitu ya? Apakah ibuku juga mengalami penyiksaan yang sama? Pukulan-pukulan ini sepanjang hidup dia ya, untuk mendisiplinkan, biasanya untuk melatih gajah itu harus dipukulin dulu gitu. Apakah ibuku juga diikat saat tidur?
biar tunduk gitu ya. Biasanya tekadnya dihancurkan gitu ya, kalau Anda tahu singa-singa itu juga gitu. Kemudian apakah kesendirian ini juga ibuku merasakannya gitu ya. Oh ibu, saya sangat lelah itu. Gajahnya berusaha berbaring dengan kondisi masih terdikat gitu ya. Kemudian ada ini malaikat maut datang. Kamu tahu? Oh, siapa itu? Malaikat mautnya datang gitu ya. Dia mengatakan, ibumu menghabiskan seluruh hidupnya dengan rasa gelisah, dihantui perasaan bagaimana cara menyelamatkanmu gitu ya. Terus dia merasa ibu gitu ya, sangat memilukan sekali ya gitu ya. Terus gajahnya intinya melihat apakah ini sudah waktunya gitu ya. Terus kecoanya datang, oh kamu lagi, selamat tinggal, satu-satunya teman saya gitu ya. Dan dia banyak melayang gitu ya. Dan di akhir cerita ini kita disuguhkan bahwa informasi sebuah fakta gitu ya, bahwa ketika Anda mengendarai gajah gitu ya, banyak hal yang Anda sebenarnya sedang menyetujui proses bagaimana gajah itu bisa sampai tunduk gitu ya. Dan Anda tahu bahwa sebenarnya gajah itu bagian tengkuknya itu bukan untuk diduduki, tidak untuk digunakan untuk mengangkat benda berat gitu ya, apalagi ditaruh benda berat seperti manusia gitu ya. Apalagi kadang ada beberapa keluarga gitu ya duduk di sana itu ya sebagaimana Anda gitu ya, telinga kan bukan untuk ngangkat barang katanya, tapi diikat kemudian digantung batu bata gitu ya. Ilustrasinya seperti itu kan juga menyakitkan gitu ya. Padahal gajah bukan hewan untuk itu. Jadi di sini kita bisa tahu gitu ya, dari cerita ini kita mungkin beberapa bagi Anda yang masih memiliki empati gitu, Anda akan merasa oh ya, mulai sekarang saya nggak akan mendukung hal seperti ini lagi ya, nggak akan ngajak adik-adik naik situ, nggak akan lihat sirkus gitu, karena Anda tahu proses ini. Jadi kekuatan storytelling ini dari satu sisi dia bisa mengajak orang positif ya, menggerakkan hati orang, mengangkat empati dia gitu ya, memunculkan sisi-sisi kemanusiaan sehingga mereka mempunyai suatu tekad, suatu catatan dalam diri mereka gitu ya, yang dimana nilai itu akhirnya bisa jadi menyebar gitu ya. Saya mendengar cerita ini, kemudian saya menceritakan pada anak saya mendengarkannya, menceritakan pada, nah ini adalah sebuah kekuatan storytelling gitu ya. Ketika Anda menyampaikannya dengan tepat, itu akan luar biasa sekali. Makanya storytelling itu, bercerita itu adalah seni gitu ya. Mungkin yang Anda sampaikan itu betul, tapi cara Anda menyampaikan salah, itu orang-orang tidak suka gitu. Berbeda dengan orang yang menyampaikan pesan-pesan yang salah gitu ya, tapi dikemas dengan sedemikian rupa itu, jadi orang jadi empatik, simpatik gitu, dan akhirnya mengikuti apa yang mereka sampaikan, padahal itu salah gitu ya. Nah ini adalah sisi positif storytelling, tapi ada sisi negatif storytelling juga. Jadi sisi negatifnya dengan kemasan sedemikian rupa itu bisa mengajak orang melakukan hal yang buruk gitu ya. Kalau Anda lihat iklannya Nike gitu ya, yang berjudul Nothing Can Stop What We Can Do Together. Jadi ini cerita tentang iklan, ini olahraga gitu ya, orang loncat-loncat pakai seragam bola itu, di tengah layar ini ada garis pembatas itu ya. Itu ketika dia bergeser ke sebelah itu tiba-tiba pakai baju baseball katanya dengan tim baseballnya. Jadi ada continuous keberlanjutan movement gitu ya, tapi pada di dua scene yang berbeda gitu ya. Bahkan ini sama-sama merayakan kemenangan, tapi dua scene itu bisa nyatu gitu ya. Yang satu padahal pemain football, yang satu pemain basket misalkan, seperti itu. Nah, tentunya ini semua begitu gitu ya. Jadi dinarasikan sedemikian rupa dengan bahasa yang membuat kita tambah semangat ya. Namun sayangnya di salah satu scene-nya itu ada wanita yang bercadar gitu ya. Tentunya Anda bisa lihat sendiri nanti ya, dengan narasi sedemikian rupa dia melintasi garis pembatas itu dan menjadi wanita di atas skateboard, rambutnya dipelontos, kemudian membawa simbol LGBT gitu ya. Nah ini kan sangat kontras sekali gitu ya. Oke lah, meskipun Anda bukan seorang muslim gitu ya, tapi pasti Anda tahu gitu ya bahwa Islam itu sangat tegas sekali tentang LGBT gitu ya. Kita tidak mungkin akan ke arah sana gitu ya. Ya kecuali orang-orang yang tidak memahami Islam gitu ya, hanya mengaku Islam tapi malah merusak Islam gitu ya, dengan berkata oh itu adalah karunia Tuhan segala macam, Tuhan yang menciptakan, kenapa
Ya Tuhan juga menciptakan setan juga ya, tapi kita harus melawan bisa dengan naluri itu, karena sudah ada jelas apa yang salah, apa yang benar itu sudah jelas gitu ya. Nah di sini tuh ini menjadi suatu ajakan gitu ya, bahwa Nike sudah tahu Islam komunitas yang tidak minum alkohol gitu ya. Ya mungkin pasti ada kambing hitam ya, 1-2 orang, beberapa kelompok itu yang mengaku Islam tapi tetap minum alkohol gitu ya. Tapi makanya kalau lihat Islam tuh lihat ajarannya, lihat Al-Quran, lihat Sunnah, 2 itu aja. Jangan lihat Ustadz Kiai, mereka bisa salah manusia gitu ya. Nah dari situ Nike harusnya tahu Islam memberikan ajaran yang tetap dengan itu gitu ya. Tapi dia dengan sengaja gitu ya mengusik itu dan ngajak orang-orang yang tadinya punya aturan sendiri, punya nilai sendiri, diajak gitu untuk seperti ini. Anda bisa berubah ke arah seperti ini. Ini kan sesuatu yang akhirnya menjadi disalahgunakan kekuatan storytelling gitu ya, dengan narasi-narasi sedemikian rupa gitu ya. Jadi storytelling itu bisa memberikan dampak-dampak yang positif maupun negatif gitu ya. Dan penyampaiannya itu ada yang tersirat dan tersurat gitu ya. Tersurat ya, tersurat itu berarti betul-betul terlihat ini teks ini ya. Nah, kita tahu ya dari sini kemudian transform menjadi itu. Kita sudah tahu ini bukan tersirat lagi, bukan pesan tersembunyi, tapi sudah jelas ini ya, sebuah transformasi gitu ya. Tapi ada juga yang tersirat tersembunyi gitu ya. Ada pesan-pesan yang tersembunyi. Kalau Anda lihat LGBT itu, wah pesan-pesannya, propagandanya itu banyak sekali gitu ya. Tentang pelangi-pelangi itu bisa jadi sesuatu yang bisa kita lihat di konten-konten tertentu yang pada akhirnya ternyata itu mendukung itu gitu ya, produk-produknya gitu. Bahkan Anda tahu Unilever, Instagram gitu ya, Instagram ya enggak ya, ya tapi warna-warnanya kan pelangi-pelangi gitu ya. Ada sesuatu gerakan ke sana gitu ya, dan ini kita harus hati-hati. Nah studi kasus yang lainnya coba, ini adalah iklan mobil gitu ya, Let's Go Beyond. Nah iklan ini memberikan narasi gitu ya, nanti Anda lihat mobil apa gitu ya. Ini memberikan narasi gitu ya. Jadi dia memberikan visual dan memberikan narasi, dan narasinya itu beriring gitu ya. Yang pertama adalah tentang terus menemukan gitu ya. Jadi Let's Go Beyond itu adalah tentang menemukan gitu ya. Kemudian dari sekedar pergi bersama, sesuatu yang normal gitu ya, jadi bisa tiba di tujuan baru. Ada sesuatu yang baru gitu ya. Yang tadinya normal ada sesuatu yang baru. Dan ada adegan seorang laki-laki memasukkan sepeda di sisi belakang mobil gitu ya, dan wanitanya tersenyum gitu. Kemudian dilanjutkan dari sekedar berkendara, kemudian diselipi ada satu pesan lagi bahwa pertimbangan bahwa semuanya itu adalah eksperimen gitu ya. Anda bisa coba-coba gitu ya, tentang eksperimen apapun gitu ya, everything gitu ya. Kemudian jadi multi talenta. Multi itu berarti nggak hanya satu, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke itu ya, multi talenta itu. Terus kemudian kita bisa lebih dari sekarang gitu ya, bisa lebih dari apa yang sudah ada ini, bisa lebih loh dari apa yang sudah ada gitu ya. Nah Let's Go Beyond Toyota gitu ya. Ternyata ini juga Anda bisa melihat ya, ada satu narasi yang baik gitu ya, yang ternyata adalah sebuah jargon Let's Go Beyond gitu ya. Mungkin Let's Go Beyond Toyota gitu ya. Jadi kalau ini mungkin judulnya kalau disingkat ya Let's Go Beyond T gitu ya. Jadi kalau disingkat mungkin LGBT gitu ya, Let's Go Beyond Toyota gitu mungkin. Nah di situ juga Anda bisa melihat ada narasi gitu ya, ada mungkin satu pesan-pesan tentang Toyota, tentang kebaiknya, tapi mungkin juga ada hal yang Anda bisa lihat gitu ya di visual dan sebagainya. Seperti itu. Jadi intinya terkait dengan narasi visual, cerita storytelling itu bisa memiliki dua sisi. Sebagaimana gelas ini ya, kalau Anda lihat, kita bisa melihat dari sisi negatif. Ya akhirnya air gelasnya sudah berkurang nih, tinggal sedikit, nggak cukup kayaknya buat kita gitu ya. Atau Anda bisa melihat dari sisi positif gitu ya. Alhamdulillah di dalam gelas ini masih terdapat air yang bisa kita bagi gitu ya. Sedikit apapun bisa dibagi ya. Jadi ini bisa melihat itu ya, bisa melihat ada dua kekuatan ini gitu ya dalam sebuah cerita storytelling. Dan
bagaimana Anda bisa mengemasnya untuk memberikan nilai yang positif atau mengemasnya untuk memberikan nilai negatif, itu adalah tanggung jawab yang besar gitu. Nah, storytelling itu tentang menjual harapan gitu ya, bukan menjual dalam arti capital ya, tapi dengan bercerita gitu ya, Anda bisa menanamkan satu nilai gitu ya, menyampaikan suatu gagasan, ide gitu ya, bahkan memberikan harapan. Terbukti dari psikiater ya, Milton Erickson itu punya metode dalam melakukan terapi dengan pasien-pasiennya ya. Namanya psikolog pasti ya, psikiatris gitu ya, pasti pasien-pasien yang punya masalah tentang psikologinya gitu ya, mentalnya segala macam. Nah, metodenya adalah dia memberikan sebuah cerita, memulai sebuah cerita di awal gitu ya, tapi membiarkan sang pasien itu untuk memilih gitu ya, bagaimana endingnya gitu. Nah, seperti itu. Ini lebih detail diceritakan lagi banyak, tapi nanti kita habis waktu, jadi segitu aja ya. Nah, tentang bahwa cerita itu adalah evanescence art, yang berarti adalah seni yang cepat berlalu gitu ya. Jadi kebenaran seperti cerita, maksudnya itu atmosfer experience, sebuah gagasan sebuah cerita itu nggak bisa ditulis gitu ya, dipadatkan gitu ya, sehingga menjadi sebuah hal yang terbatas gitu. Jadi kalau anda tahu ya, mungkin kita bisa tahu ini kayak ini. Nah, dulu penulis kitab suci Hindu Weda itu ketika ditulis itu disebutkan bahwa penulisnya itu adalah the butcher of Weda gitu ya, yaitu tukang daging Weda, di mana ketika tulisan itu dipotong, diiris segala macam gitu ya. Kalau tukang daging kan gitu ya. Dan itu disebut karena mungkin orang-orang itu mengatakan bahwa mereka menjebak gitu ya kata-kata di atas kertas gitu ya, mengkonversi dari sesuatu yang sangat mudah gitu ya, imajinasi suatu nilai gitu ya, menjadi sesuatu yang berkata-kata gitu ya. Nah, ini makanya penting gitu ya, sebuah teks itu terkadang perlu dibarengi dengan ilmu gitu ya. Seperti Anda kalau belajar Al-Quran sementara Anda tidak punya background gitu ya tentang Al-Quran, itu sebaiknya Anda mencari orang yang paham gitu ya, karena butuh ahli tafsir di situ. Bukan berarti Quran itu sulit dipahami gitu ya, tidak. Di Al-Quran itu bisa dipahami gitu ya, dibaca, tapi untuk memahami maknanya lebih dalam lagi, untuk melihat nilai-nilainya, atmosfernya, Anda akan lebih baik untuk datang kepada orang yang berilmu, yang tahu tafsirnya segala macam. Karena itu akan berbeda. Kenapa? Contohnya seperti ini. Logika sederhananya kenapa Anda belajar Al-Quran butuh ustadz atau seorang yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Karena Al-Quran itu adalah teksnya, Sunnah itu aplikasinya gitu ya. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri, saya Al-Quran aja gitu ya, sementara Sunnah nggak dijalankan, itu juga jadi masih belum sempurna gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, contoh jangan Al-Quran deh, kita cari yang lebih general ya, jadi biar Anda semua bisa relate gitu. Dalam teks proklamasi itu ada kata-kata kami Soekarno Hatta bla bla dengan ini gitu kan. Ada kata-kata dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, bagi Anda mungkin yang belum pernah mendengar tentang sejarah proklamasi itu, ketika ditanya apa artinya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, ya cepat-cepat gitu ya, harus cepat gitu ya. Tapi ketika ditafsirkan ketika kita lihat ada para ahli sejarah yang mengetahui kejadian seperti itu gitu ya, itu ternyata kata-kata itu bermakna lebih dalam gitu. Dalamnya gimana? Dengan tempo yang sesingkat-singkat itu kenapa? Saat itu Jepang lagi konflik kan, lagi menyerah dengan sekutu, kemudian Bung Karno juga dapat desakan, kemudian mereka harus tinggal rapat di rumahnya Tadashi Maeda gitu, kemudian harus cepat-cepat segala macam. Jadi semuanya itu kalau kita melihat tafsir dan tahu sejarahnya itu ya, itu akan lebih luar biasa ya, ternyata proklamasi itu ya sampai benderanya harus dijahit malam itu juga gitu. Nah, itu akan berbeda ketika kita cuma lihat tempo sesingkat-singkatnya berarti proklamasinya harus cepat-cepat gitu ya. Itu pasti beda rasanya. Begitu juga dengan Al-Quran gitu ya. Ketika Anda membaca itu, ya
Al-Quran itu sudah komplit dengan sendirinya, tapi untuk memahami lebih dalam maknanya Anda lihat sunnahnya gitu ya. Ini maksudnya apa? Nah, dan di sunnah itu kan di sirah itu Anda tahu gitu kenapa ayat ini muncul, kenapa ayat ini, kenapa ayat ini akhirnya seperti ini dan seperti itu gitu ya. Jadi itu akan lebih relate gitu ya daripada cuma sekedar kok gini sih gitu ya. Bahkan Anda membaca buku pun kalau Anda tanya pada penulisnya atau orang yang memahami buku itu bisa lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Nah, lanjut. Nah, itu yang menyebabkan film itu tidak semenarik buku gitu ya. Ketika Anda membaca buku novel itu ada sesuatu yang imajinasi Anda berkembang gitu ya. Katakanlah The Lord of the Ring gitu ya, lagi melawan Balrog di dalam gua sarang orc di bawah gunung gitu ya. Guanya besar gitu, bukan gua seperti istana tapi di dalam tanah gitu ya. Anda membayangkannya keren sekali gitu ya, bahkan luar biasa sudut-sudutnya, batunya, mungkin warnanya, mengkilatnya, bahkan aromanya Anda terbayang di situ. Tapi ketika ia difilmkan gitu ya, itu jadi terkonversi gitu ya, dan konversinya itu dari imajinasi dikonversi ke visual, itu pasti banyak hal yang berkurang gitu ya. Kenapa? Karena ketika jadi visual kita terbatas dengan apa? Dengan budgeting, dengan dengan durasi, dengan teknologi gitu ya. Bahkan kalau Anda tahu film Avatar itu harus nunggu beberapa tahun dulu gitu ya sampai bisa diproduksi karena idenya sudah ada tapi teknologinya belum ada ya gitu. Jadi ada sebuah konversi perubahan gitu ya nilai. Makanya juga membaca buku dengan membaca dari online iPad gitu ya, PDF itu pasti juga ada nilai-nilai yang berubah di situ. Nah, itu jadi tadi situ intronya ya, bahwa intinya adalah storytelling, cerita itu punya sebuah kekuatan. Nah, sekarang kita masuk nih, karena kita kan juga tidak hanya memahami ya, kita tidak hanya memahami, kita paham dulu resikonya nih, punya kekuatan, dan kita sekarang coba bikin gitu ya, coba tahu lebih dalam itu tentang storytelling. Karena tadi narasi visual bukan tentang visual dan itunya aja skill Anda, tapi tentang good storytelling itu, bagaimana Anda bercerita dengan bagus gitu ya. Ya, jadi ini elemen-elemen cerita itu ya. Bagaimana kita bisa Robert McKee itu ya, Pak Robert tadi ya, itu menyampaikan bahwa untuk membuat cerita itu Anda bisa mulai dari sebuah nilai. Nilainya apa nih yang akan Anda mulai? Sebenarnya beliau memulai dari peristiwa ya. Di peristiwa itu nanti akan memunculkan suatu nilai. Tapi ini saya balik dikit gitu ya. Jadi bisa dari nilai dulu ya. Anda mau menyampaikan tentang apa sih gitu ya? Anda mau menyampaikan tentang berbagi katakan ya. Tapi butuh peristiwa yang sangat itu ya, untuk bisa mentransfer nilai itu butuh peristiwa. Peristiwanya apa kira-kira? Apakah ketika ada seorang pengemis yang kita lihat harusnya dia menerima uang, tapi tiba-tiba dia yang memberi uang gitu. Peristiwanya itu misalkan ya. Nah, dari peristiwa itu kita beri adegannya gitu ya. Adegannya apa? Adegannya mungkin ada orang berpakai jas kaya gitu ya. Kemudian ada pengemis nggak bisa sarapan, sementara yang jas tadi itu bisa minum kopi, sarapan roti gitu ya. Kemudian dua orang itu berjalan gitu ya dari arah yang berbeda. Di papasan ada seorang anak kecil ya yang lagi mencari sumbangan untuk ibunya katakanlah. Nah, ada peristiwanya di sini. Si lelaki berjas tadi mengeluarkan uang 10.000 katakanlah. Tapi ternyata pengemis tua tadi gitu ya, orang yang bajunya lusuh itu mengeluarkan uang 50.000 gitu. Nah, ini adalah satu peristiwa satu adegan gitu ya. Adegannya dari bangun pagi, jalan, ketemu anak, itu ada adegan, tahapan adegan. Nah, setelah itu Anda tentukan temponya gitu ya. Apakah Pak tua yang lusuh tadi itu harus cepat gitu ya, nggak perlu dari rumah gitu ya, tapi tiba-tiba tetap jalan, kemudian dikasih uangnya terus pergi gitu ya, ataukah perlu lebih dramatis gitu ya, dilihatkan rumahnya yang kumuh, kemudian dia berangkat, dia mencari uang dulu, dapat uang 50.000, terus kemudian baru dia berikan itu kan temponya itu tergantung Anda, bagaimana Anda bisa mengerem cepat lambat, yang tentunya harus berdampak pada cerita itu gitu ya. Ngefek gak gitu, berguna gak untuk keseluruhan cerita itu? Kalau enggak, dieliminasi gitu ya.
Terus urutannya gimana gitu ya, dari bangun pagi tadi segala macam. Karena dengan kita tahu urutannya, kita bisa otak-atik nanti, ya. Otak-atiknya misalkan tiba-tiba scene pertama adegannya itu adalah uang 10.000 dan 50.000 terbang gitu ya di dalam sebuah kota, terbang sama-sama mendarat di tumpukan uang misalkan, terus baru di flashback. Itu kan tidak bisa, tapi Anda harus tahu urutannya dulu. Kemudian ada pembabakannya. Nah, pembabakan ini akan memudahkan Anda gitu ya untuk tahu ini klimaksnya apa sih, krisisnya apa, terus resolusinya apa, kesimpulannya apa, apakah ada call of actionnya gitu ya. Nah, itu bisa lebih mudah di sini. Jadi nggak dengar cerita dari awal sampai akhir, tapi Anda membuat cerita itu sepanjang babak itu dibutuhkan gitu ya. Pembukaan untuk pengenalan karakter kira-kira butuh berapa menit nih durasinya gitu ya. Apa aja yang harus dilakukan. Kemudian mengenalkan krisisnya, konfliknya, resolusinya, itu bisa seperti itu. Dan yang terakhir, semua itu ketika Anda gabungkan itu akan menjadi sebuah cerita. Jadi ini adalah elemen-elemen cerita. Jadi Anda bisa memulai dari sebuah nilai. Anda nggak bisa bercerita dulu ngarang-ngarang terus baru nyari nilainya, itu pasti akan agak ngelambiar gitu nanti ya. Pasti harus ada poinnya. Nah, nilai gitu ya, terkait nilai cerita gitu ya. Tadi kita dari nilai itu kualitas universal dari pengalaman manusia. Bisa positif, bisa negatif. Bisa dari negatif jadi positif atau positif jadi negatif gitu ya. Ya, yang umum biasanya kan dari negatif jadi positif. Orang hidupnya hancur gitu ya, kemudian dia berusaha jadi sukses gitu kan, dari atau dia dari yang tadinya mafia gitu ya, kemudian jadi orang yang tobat gitu ya, atau dia menjadi positif gitu, dari positif ke negatif gitu ya, orang yang tadinya hidupnya baik-baik saja kemudian karena dia dirampok akhirnya dia jadi perampok juga gitu. Kan seperti itu. Jadi nilai apa nih yang akan Anda bawa di dalam cerita itu. Terus event, peristiwa gitu ya. Tadi adalah situasi dalam kehidupan di mana karakter diekspresikan, dialami dengan suatu nilai yang dicapai melalui sebuah konflik gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu nanti akan terakumulasi di ujungnya gitu ya. Apa sih yang akan menjadikan orang itu berubah gitu ya. Katakanlah dia usaha gagal lagi sampai akhirnya dia jadi apa gitu ya, yang pembanting setir dari usaha itu gitu. Nah, kemudian diartikan kepada adegan-adegan gitu ya, tindakan konflik dalam waktu dan ruang yang mengubah nilai kehidupan karakter. Adegan apa aja sih? Jadi bisa dari sisi signifikan gitu ya. Biasanya kalau film itu perlahan gitu ya. Katakanlah dia menemukan sebuah kekuatan gitu ya, kalau superhero, dia pertama masih kaget dulu, takut-takut gitu ya. Besoknya nyoba-nyoba gitu ya. Kayak film Shazam itu mungkin, besoknya lagi mulai pede terus mulai songong dan sebagainya, terus dia dapat akibat dan sebagainya gitu. Jadi ada adegan-adegan yang membentuk dia gitu ya, karakter secara perlahan. Kemudian ada dalam proses itu pun juga Anda harus pastikan bahwa setiap proses itu dibutuhkan untuk cerita. Kalau ternyata nanti gitu ya, nilai dari awal, katakanlah tokohnya dari awal sudah baik gitu ya, atau sudah jahat, di endingnya dia tetap jahat gitu, mungkin ada sesuatu yang oke lah, mungkin tetap jahat tapi harus ada nilai yang berubah nih gitu ya. Ada hikmah yang dia jahatnya mungkin lebih keren misalkan seperti itu ya, tapi ada sesuatu yang berubah pastinya, karena kalau enggak itu seperti monoton gitu, kita tidak sedang menceritakan apapun gitu ya. Nah, kemudian ada tempo, beat atau tempo itu ya tadi ya, sedikit demi sedikit perubahan perilaku ini secepat apa sih gitu ya. Kalau Anda lihat di filmnya Up animasi itu kan temponya cepat ya, ketika istrinya meninggal, divonis tidak bisa mengandung sampai dia sakit dan meninggal, itu kan dalam beberapa detik aja gitu kita sudah melihat cerita latar belakang bapak itu, sehingga menciptakan karakter yang seperti itu gitu ya, sinis ke anak-anak gitu ya, ketus gitu ya, jadi penyendiri di rumahnya, nggak mau bertetangga, nggak mau jual rumahnya seperti itu. Jadi bisa kita lihat dari temponya secepat apa sih ini harus disampaikan. Terus sequence itu rangkaian adegan gitu ya, berpuncak pada dampak yang lebih besar daripada adegan sebelumnya. Jadi karena kematian istrinya tadi, akhirnya dia menyendiri kan, bapak tua tadi gitu ya, menyendiri. Kemudian sementara rumah-rumah di sebelahnya mau dijadikan proyek, dia nggak mau. Kemudian akhirnya dia
melakukan sesuatu ya, memindahkan si rumah itu ke sebuah tempat misalkan seperti itu. Babak itu akan membantu Anda ya, seperti yang saya bilang tadi, ada square ada pengenalan dulu plotnya, ini karakternya siapa, settingnya, kemudian krisisnya apa, masalahnya apa, konflik sampai pada resolusinya gitu ya. Jadi cerita itu adalah serangkaian tindakan yang membangun klimaks. Babak terakhir atau klimaks cerita yang membawa perubahan absolut dan tidak dapat diubah gitu. Ini kalau cerita yang bisa touching gitu ya, pendengarnya bisa menyentuh, itu harus ada klimaksnya gitu ya, yang membuat kita akhirnya gitu ya, gitu. Menunggu-nunggu gitu ya. Seperti kalau Attack on Titan, kalau Anda lihat filmnya itu kan kita menunggu-nunggu gitu ya. Rumbling itu apa maksudnya, serangan terbesar itu kayak gimana sih nantinya gitu. Kita nunggu-nunggu, kayak Anda lihat One Piece, kita juga nunggu-nunggu nanti ngalahin Kaido gimana ya, dia sampai gear berapa misalnya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang menjadi harapan gitu ya, seperti itu. Jadi dimulai dari tadi peristiwa, nilai peristiwa, ada adegan, ada tempo yang diitukan, ada urutan, dan sampai membawakan, dan itu semua bisa menjadi sebuah cerita. Oke, dan cerita itu bisa ditutup dua hal, ada close ending dan open ending. Close ending itu klimaks ceritanya itu berarti sudah menjawab ya, memenuhi semua emosinya itu. Kalau Anda lihat Harry Potter, kita tahu Harry Potter menjadi seorang ayah, terus si Ron akhirnya menikah sama Hermione gitu ya, menikah, kemudian si ini ngapain, jadi semuanya itu sudah dipaskan ya, sudah selesai gitu, sudah nggak ada yang perlu ditanya-tanya lagi karena sudah selesai itu. Setelahnya udah capek, udah jangan tanya-tanya lagi gitu. Kita bikin semuanya sehingga Anda nggak perlu tanya itu. Atau bisa menjadi open ending gitu ya, seperti film Inception ya. Anda lihat itu kan sebenarnya dalam ceritanya mimpi di dalam mimpi, orang menceritakan mimpi di dalam mimpi gitu ya, dan setiap orang itu harus mempunyai seperti jimat atau apa gitu ya, yang ketika itu dimainkan sebagaimana mestinya, kita akan tahu bahwa sebenarnya kita itu sedang di dalam mimpi ataukah sudah di dunia sadar gitu ya. Karena kan kalau orang selalu di dalam mimpi gitu ya, dalam alam mimpi, kemudian dia tiba-tiba mau keluar, mau bangun, dia sudah berapa mimpi nih, saya kan itu ini ada lalat. Jadi harus diketahui dengan sebuah alat itu. Nah, karakter utamanya setiap selesai dari mimpi dia selalu memutar sebuah gangsing gitu ya. Kalau gangsingnya roboh, berarti dia sudah di dunia nyata gitu ya. Tapi kalau gangsingnya muter terus, berarti dia masih di alam mimpi. Dia harus bangun lagi pada satu level mimpi berikutnya sampai dia betul-betul memastikan dia memutar gangsing dan gangsingnya itu roboh gitu. Karena dia berarti sudah betul-betul bangun. Nah, di endingnya si pemeran utama sudah mendapatkan kehidupan ideal yang dia temukan, kemudian dia memutar gangsing ini gitu ya. Belum sempat dilihatkan gangsing ini jatuh apa enggak gitu ya, kamera sudah nyorot ke ngikutin si karakter utama jalan. Jadi di sini penonton itu jadi bertanya-tanya, nah itu tadi jatuh nggak ya gitu ya. Jadi betulan sudah dia real atau dia di alam mimpi ya gitu. Jadi kita masih bertanya-tanya gitu ya, dan akhirnya muncullah fans teori gitu ya, explanation ending gitu ya, yang buat orang akhirnya buka YouTube channel untuk menjelaskan ending tertentu gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tentang setting nih ya, bagian berikutnya tentang setting. Setting cerita itu terdiri dari 4 dimensi, ada periode, durasi, lokasi, dan tingkat konflik ya. Coba kita lihat satu-satu. Periode berarti Anda harus pastikan settingnya di mana sih cerita Anda ini gitu ya. Apakah tahun 70-an, tahun 2000, apakah masa depan, apa dunia fantasi, Narnia, Lord of the Ring, medieval, zaman purba gitu ya. Anda harus pastikan ini jelas gitu ya. Jadi kalau Anda lihat, ingat kemarin ya materi sebelumnya tentang komik itu harus jelas dulu ini setting tempat waktunya itu di mana gitu. Dan ada juga yang tidak terdefinisi seperti Soundship gitu ya. Anda nggak tahu itu di mana itu ya, di masa depan, masa lalu, atau di masa depan ketika orang-orang kembali berkebun lagi gitu ya. Itu kita nggak tahu karena
Karena mungkin di beberapa adegan ke kota, tapi kan itu juga tidak terlalu dijelaskan gitu ya. Atau bahkan film-film yang lainnya lah yang sejenis seperti itu gitu ya. Kemudian ada durasi. Jadi Anda ceritakan berapa lama sih film ini sedang terjadi gitu ya. Kalau misalkan Harry Potter kan durasinya berarti ya selagi dia lahir sampai Voldemort meninggal gitu ya, mati gitu, dibunuh, itu kan durasinya gitu ya. Kalau di film 127 Hour gitu ya, yang terjepit itu ya berarti menceritakan tentang masa-masa momen-momen itu gitu. Dan Anda harus fikskan lokasinya ini di mana gitu ya. Apakah di Afrika, di India, di mana, sehingga orang itu bisa relate gitu ketika melihat properti-properti di sekitarnya itu. Dan biasanya bisa didukung dengan, kalau di komik bisa dijelaskan dengan background gitu ya. Kalau di film, movie, iklan dengan properti-propertinya. Terus ada level of konfliknya gitu. Nah, level of konflik ini biasanya dijelaskan ada beberapa dimensi. Apakah dimensi manusianya gitu, dimensi sosial gitu ya. Konflik cerita ini tentang apa sih ya? Tentang penemuan jati diri gitu ya. Ataukah tentang dia merubah desanya menjadi desa yang pintar gitu ya. Atau tentang psikologis dia gitu, bagaimana dia berusaha melawan dirinya sendiri, kayak Beautiful Mind gitu ya. Beautiful Mind, dia kena Alzheimer gitu ya, sehingga Alzheimer atau skizofrenia gitu ya, sehingga dia halusinasi. Jadi konfliknya itu gitu ya. Dan bagi istrinya itu adalah konflik eksternal dia gitu, karena suaminya, dan dia menjadi sesuatu yang keren banget untuk istrinya ya, dengan sabar mendampingi suaminya gitu. Nah, saya akan tutup bagian ini ada dengan pernyataan Pablo Picasso bahwa ada pelukis ya yang mengubah matahari itu digambar menjadi sebuah titik kuning. Tetapi ada juga pelukis yang dengan bantuan seni dan kecerdasannya mengubah titik kuning saja itu menjadi sebuah matahari. Ini kayak ungkapan kiasan dia menjadi sesuatu yang besar padahal dia titik aja gitu ya. Jadi juga dengan nilai tadi ya. Ada orang-orang yang sebenarnya nilainya besar gitu ya, mengubah sesuatu yang nilainya besar menjadi sesuatu yang kecil gitu ya. Kalau seperti ya mungkin gampangnya kayak live action-nya Dragon Ball gitu ya, atau Attack on Titan yang kalau Anda fansnya itu mungkin agak gagal gitu ya, kok gini sih gitu ya. Atau juga bisa menjadi sebuah titik menjadi matahari gitu, sesuatu yang biasa aja menjadi sesuatu yang keren gitu ya. Kalau Anda lihat One Punch Man gitu ya, kalau dari gambarnya sebetulnya si aslinya ya, penulis aslinya komikus kan ada dua versi ya. Jadi sebenarnya itu kayak komik-komik webtoon gitu, yang gambar aslinya itu jelek, bukan jelek ya, maksudnya dengan gaya visualnya sendiri gitu ya. Kemudian sama Yusuke Murata kalau nggak salah ya, atau siapa itu ya, mungkin Anda bisa koreksi saya. Itu digambar ulang dengan bagus gitu ya, dengan sentuhan cerita-cerita yang dipoles lagi gitu, jadi menjadi komik yang keren gitu. Baik, nah kemudian dalam cerita itu ada elemen yang namanya plot ya. Plot itu tujuannya menavigasi melalui cerita ya, yang bisa katakanlah dia menemukan sebuah bahaya. Di situ ada banyak pilihan kan ya, apakah dia harus lari, dia menghadapi, dia segala macam gitu ya. Jadi bagaimana cara menulis itu, memilih plot itu. Nah di buku itu juga ada tekniknya banget gitu ya, bagaimana Anda harus memilih, bagaimana plot itu akan bertemu dari point of view-nya dari karakter, point of view-nya dari peristiwa, itu bisa dijelaskan situ. Nah ada 7 master plot gitu ya yang sangat sering umum digunakan. Overcoming the monster, mengalahkan monster gitu ya, kayak Jack versus Goliath atau apa dia, ya itu ya, yang intinya ngalahin raksasa selesai gitu, ngalahin Godzilla selesai, atau ngalahin monster kaiju selesai gitu ya, overcoming the monster. Rags to Rich itu seperti Slumdog Millionaire gitu ya, pokoknya dia dari miskin ke kaya gitu ya, terus kayak Billionaire yang film Thailand itu gitu. Kemudian The Quest itu misi kayak Lord of the Ring gitu ya, punya misi untuk menghancurkan cincin itu. Kemudian Voyage and Return itu maksudnya melakukan perjalanan, kemudian kembali dengan seseorang yang baru gitu ya, kayak dia menemukan pencerahan kembali dengan pribadi yang baru gitu.
Terus komedi, ya, komedi ya, kita tahu banyak komedi gitu ya. Terus tragedi kayak Romeo and Juliet gitu ya, cerita-cerita yang menceritakan tentang tragedi gitu. Kemudian rebirth itu berarti lahir kembali gitu ya, entah dari kematian, entah dari kutukan gitu ya, seperti itu. Nah, ini dari Christopher Booker yang merumuskan dari plot, ada 7 plot itu. Nah, plot cerita itu kalau menurut si Pak Robert tadi ya, itu ada elemen ini, setting dulu ya, di set dulu kemudian introduksi, pengenalan setting, pengenalan peristiwa, kemudian mulai pengenalan masalah, pengenalan konflik gitu ya. Kemudian ada krisis, ada klimaks, sampai ada resolusi. Ini bisa diacak-acak gitu ya, maksudnya bisa jadi di awal-awal tuh ngehook dulu gitu ya, tiba-tiba monster datang, dia nggak tahu harus ngapain, kemudian scene-nya selesai sampai situ, kembali ke dunia normal bla 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 yang nantinya akhirnya monsternya datang juga gitu. Jadi kayak ngasih teaser dikit bahwa nanti akan sekeren ini loh, tapi kehidupannya kembali normal. Jadi bisa diacak, tapi intinya adalah ini gitu ya. Dalam cerita Anda harus melakukan setting itu berarti kayak tadi ya, memberikan tempatnya di mana, waktunya di mana, dan ini sedang apa sih konteksnya gitu. Kemudian introduksi itu berarti Anda mungkin mengenalkan karakternya, mengenalkan potensi-potensi masalahnya gitu ya, mengenalkan apapun yang kira-kira akan menjadi sebuah eksplorasi yang baik dalam cerita. Kemudian ada krisis di situ, ada sesuatu yang menjadi awal mula permasalahan dan kita bisa, wah ini kayaknya bakal bahaya nih gitu ya. Klimaks gitu dari situnya sampai resolusinya, penyelesaiannya gimana nih gitu. Nah, misalkan kayak krisis nih. Krisis itu adegan penting cerita ya, dari sebuah insiden yang diantisipasi penonton gitu ya. Jadi seiring berjalan cerita itu semakin jelas, ada protagonis, ada antagonis, dan mengerucut gitu ya. Mengerucut ini jadinya gimana ini gitu ya. Nah, kita lihat, mungkin ada lihat ini ya gitu ya. Ini adalah satu peristiwa gitu ya. Film awal film Civil War gitu ya. Ketika dia melakukan bom bunuh diri, si Scarlet Witch ini dia mau menyelamatkan Kapten Amerika dengan mengurung gitu ya. Dia kan punya kekuatan magis gitu ya, mengurung ledakannya dan melempar ke atas gitu ya. Tapi ternyata di atas ada gedung gitu ya, dan ternyata dang gitu ya, gedungnya yang hancur, ternyata banyak korban jiwa di dalamnya gitu ya. Dan di situ akhirnya awal mula sebuah masalah gitu ya, dan di sini akhirnya mengerucut nanti. Akhirnya karena itu pemerintah melihat ini superhero ini kok bergerak seenaknya sendiri, harus ada sesuatu yang menaungi nih gitu ya. Yang dimana di situ Iron Man dan Captain America berbeda pendapat gitu ya. Iron Man bilang karena dengan berbagai pengalamannya gitu ya, yang membuat dia akhirnya juga takut dengan kekuatannya sendiri gitu ya. Akhirnya yaudah setuju, harus ada yang ngatur kekuatan kita gitu ya. Tapi kalau Steve Rogers gitu ya, yang mengetahui politik, yang mengetahui pengalaman militer gitu ya, dia menolak gitu ya, karena bisa jadi nanti disalahgunakan kekuatan ini gitu. Jadi dua ini berbeda pendapat, tapi sama-sama betulnya gitu, sama-sama punya alasan yang kuat gitu ya. Dan kalau Anda tahu krisis gitu ya, dalam ideogram Cina itu ada berarti dua makna gitu ya. Ada opportunity, kesempatan, dan danger, bahaya gitu ya. Jadi biasanya dihadapkan krisis itu tokoh utamanya akan memilih gitu ya. Karena ini ceritanya adalah Captain America Civil War gitu ya. Jadi tokoh utamanya Captain America itu memilih gitu ya, milih mau nandatangani perjanjian itu enggak, bahwa superhero harus diawasi pemerintah gitu ya, atau dia nggak mau menandatangani itu dan menjadi buron. Tentu dia akan memilih peluang atau bahaya. Nah, sampai pada akhirnya klimaks itu adalah resolusi nilai dari negatif ke positif atau positif ke negatif ya. Tanpa ironi, dengan muatan maksimum yang sudah absolut, sudah nggak bisa berubah, nggak bisa kembali gitu ya. Contohnya ketika klimaksnya ini nih, ketika Captain America dan Iron Man, padahal mereka sama-sama pahlawan gitu ya, mereka bertarung gitu, dan akhirnya mereka ada dua kubu yang menyisakan bahwa mereka ya udah sendiri-sendirilah kita gitu ya. Seperti itu. Kemudian resolusi itu penyelesaiannya, dari cerita itu sudah kayak gitu, penyelesaiannya gimana nih?
Jadi kalau resolusi kayak tadi kan ada 5 bagian ya, itu bagian kelima dari 5 bagian, yang berarti ending. Nah, ending ini punya 3 jenis kegunaan, ya. Nah, kalau tadi Kapten Amerika, nah, akhirnya endingnya ya kita ada di pihak mana gitu, Kapten Amerika atau Iron Man. Nah, pertama ya, resolusi pertama itu tujuannya gini, kadang dalam suatu cerita itu ada plot yang tidak terselesaikan. Ada pengembangan karakter. Jadi kalau karakter kan biasanya tidak hanya tokoh utama aja ya, tapi karakter-karakter di sekitarnya itu bisa berkembang gitu ya. Kalau Marvel itu biasanya melakukan itu gitu ya. Dan di kisah Doctor Strange ini temennya si Mordor itu ya, yang hijau itu ternyata melihat ada sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan nilai-nilainya itu ya. Sehingga di ending cerita Doctor Strange itu diceritakan bahwa ternyata dia berubah sisi gitu ya, dari yang tadinya ikut baik gitu ya, jadi punya nilai kebaikan sendiri gitu ya, dengan mengambil kekuatan orang yang sembuh dari lumpuh gitu. Ini yang pertama itu. Jadi untuk menyelesaikan subplot itu plot di dalam plot gitu ya, ada hal yang nggak terselesaikan. Nah, kalau ini kan dikasih di post credit scene, diceritain gitu ya, endingnya kayak gimana sih dia diselesaikan itu resolusinya. Terus yang kedua, untuk menjelaskan persebaran dari efek klimaks gitu ya. Efek klimaks itu memberikan dampak sosial yang gimana nih gitu. Kadang misalkan ceritakan tentang sebuah desa gitu ya, kemudian ada beberapa karakter yang diceritakan, ada invasi alien, kemudian aliennya sudah dengan susah payah kalah. Selesai, resolusinya akhirnya dilihatin, karakter si ini kembali berkebun, karakter ini kembali ke sekolah kayak gitu, kayak Monster Inc ini gitu ya. Karena resolusinya terakhir ternyata kan dia awalnya mencari energi dari teriakan ketakutan anak-anak, ternyata dengan anak-anak tertawa itu energinya lebih gede gitu ya. Akhirnya resolusinya dijelasin, mereka jadi pemilik perusahaan ini, si anaknya jadi pelatih, seneng, ini, jadi dia menjelaskan semuanya itu di endingnya gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah ada satu etika ya, sopan santun gitu ya, bahwa ketika penonton itu sudah terbawa emosinya, menangis, terlepas, kesel gitu ya, itu jangan langsung tiba-tiba layar hitam terus keluar kreditnya gitu ya, tapi ada jeda di mana mereka bisa dikasih kesempatan untuk berpikir, merenung gitu ya. Kalau di film Samurai Champloo itu juga bagus ya kalau Anda pernah lihat. Jadi mereka 3 orang asing, intinya 2 orang samurai lah, samurainya keren, yang satu sangat disiplin banget, yang biru itu ya. Itu cara geraknya itu berwibawa, disiplin, kalem gitu ya. Sementara yang merah itu acak-acakan, itu tidak berpola cara bertarungnya gitu ya. Tapi bertemu dengan seorang gadis ini, mereka awalnya bertarung, dan si gadis ini dengan sedemikian rupanya meminta mereka untuk mendampingi dia mencari pembunuh atau gimana gitu ya. Yang pada akhirnya ketika sudah selesai semua, di ending mereka berpisah gitu ya. Sesuatu yang mereka kan sudah klop banget nih jadi teman, kok berpisah gitu. Jadi kayak ya seperti itu gitu ya. Nah, jadi sebuah cerita itu butuh penutupan yang perlahan, yang membuat orang bisa mencerna, bernafas, merenung, dan sehingga ketika kalau itu bioskop ya, meninggalkan bioskop itu dengan perasaan rasa hormat gitu ya, rasa dignity gitu ya. Gitu. Seperti Anda lihat ending scene-nya Kung Fu Panda ini kan dijelaskan, wah, tentu dengan visual grafis yang bagus ya. Ternyata ada suatu desa yang ternyata banyak pandanya, padahal dia sudah mengira bahwa dia adalah panda terakhir gitu. Itu adalah penutupan yang akhirnya menjadi sebuah penutup yang indah gitu. Nah, sebelum ditutup nih ya, itu jadi kalau bikin cerita biasanya kita selalu ditanya sinopsisnya apa sih gitu ya. Sinopsisnya apa? Jadi sinopsis itu adalah cara Anda untuk menceritakan dengan cara singkat gitu. Kalau Anda mau pitching gitu ya ke tim, mau bikin iklan, Anda pasti diminta sinopsisnya dulu, karena kalau ceritakan detail pasti akan panjang. Tapi sinopsisnya apa sih gitu ya? Jadi Anda melihat esensinya dulu. Nah, untuk membuat sinopsis ini ada beberapa elemen yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, Anda tentukan konfliknya dulu. Ini ceritanya tentang apa nih gitu ya.
invasi alien, tentang superhero, tentang hero yang nggak mau jadi hero, nggak punya kekuatan, itu kan iya ya gitu ya. Tentang seorang anak yang pengen menemukan ayahnya, itu kan sebuah konflik gitu ya. Jadi dengan itu kita sudah tahu ini, ini menarik nggak ya gitu ya. Atau seorang lelaki SMA yang kehilangan penghapus, ya kan cuma gitu doang gitu ya. Jadi kita bisa tahu ceritanya akan seperti apa gitu ya. Kemudian ada catatan tentang nilai pembuka gitu ya. Jadi kalau Anda sudah bilang tentang invasi alien gitu ya, Anda pitching katakan ini, kemudian nilai pembukanya apa? Nilai pembukanya adalah bahwa alien yang tadinya kita sangka dari luar angkasa ternyata selama ini ada di dalam sini gitu ya, hidup bersama kita, misalnya kayak gitu. Ada suatu nilai pembuka gitu ya, yang kita telah salah menilai seseorang gitu ya. Kita salah mengatakan jangan melihat orang dari covernya. Jadi ada sebuah kok gini ya, sesuatu yang kita meyakini selama ini ternyata berbeda gitu mungkin. Terus Anda membagi adegannya menjadi tempo gitu ya. Ceritanya gimana dulu nih, dari orang itu dari awal mau ke gini dengan cara ini, tapi tiba-tiba gini gitu ya. Kemudian Anda tentukan nilai penutupnya. Jadi di endingnya apa sih gitu ya? Ternyata alien itu tidak lain adalah kita sendiri aliennya gitu ya. Sementara penduduk asli bumi itu adalah tumbuhan, hewan yang sudah memang diciptakan Allah untuk ada di sini gitu ya. Dan kita sebagai khalifahnya, pengelolanya doang gitu, misalkan seperti itu. Jadi ada nilai akhir yang kita temukan. Terus kemudian ada survei temponya untuk menentukan titik balik penemuan itu di mana sih, anak di bagian mananya itu. Kalau Anda sudah punya babak-babak tadi ya, tahap-tahapan itu Anda bisa tentukan itu. Bisa dibolak-balik juga, diacak-acak. Terus penutup ya, jadi misalnya itu saya, nanti kita lebih banyak diskusi aja kalau bisa lebih baik. Nanti saya akan tutup dengan kata-kata ini: bibit kehancuran peradaban dimulai dari sebuah perasaan ketika seorang bebas melakukan apapun dengan alasan karena saya bisa. Anda punya uang, Anda beli sesuatu yang ya mungkin Anda nggak perlu banget. Ngapain kok beli itu? Nah, saya bisa kok gitu. Gitu. Anda punya rumah besar, kemudian Anda coret-coret sudutnya, kenapa nggak ada yang larang, saya bisa kok gitu. Itu nanti pada akhirnya ketika Anda punya kekuasaan gitu, Anda melakukan semena-mena segala macam, saya bisa gitu. Kenapa enggak gitu. Itu ada sesuatu yang berbahaya gitu. Jadi kayak sembrono gitu ya. Nah, itu juga Anda lihat dari sini gitu, dampak-dampak storytelling yang lainnya gitu ya. Jadi hanya karena Anda punya studio produksi gitu ya, udah Anda bikin film-film seperti ini gitu ya. Ya enggak apa-apa untuk hiburan ya, tapi mohon diperhatikan juga nilai-nilainya gitu ya. Juragan ayam potong zalim mati ya, seperti itu. Kemudian terjepit yang lahat, tersambung banjir, tersambar petir. Nah, ini kira-kira nilainya apa gitu. Jadi coba, dan ini adalah daftar-daftar sinetron kita ya, yang sangat unik sekali gitu. Sampai pada azab seorang penipu toko online, jenazahnya lama dikubur karena kain kafan belum ready stock. Nah, misalkan ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan gitu ya. Di buku itu dituliskan juga ya tentang storytelling tadi ya, bahwa mungkin orang-orang bertawa bahwa kami adalah pendongeng, bukan terapis atau instruktur. Ya, jadi kami bercerita apa yang kami mau. Tapi pesannya adalah hati-hati, Anda bertanggung jawab atas segala makna yang Anda lampirkan pada kisah tersebut ya. Anda menampilkan sebuah film gitu ya, di mana sang suami katakanlah zalim pada istrinya gitu ya. Padahal suami itu berjenggot, kemudian tahu Islam, beragamis gitu ya. Itu kan Anda bisa dari dua sisi gitu ya. Dua sisi, yang pertama orang-orang yang nggak tahu mungkin wah Islam itu kayak gitu ya. Atau mungkin bahwa sebenarnya Anda sedang menyindir gitu, tapi ketika orang yang menangkap itu berbeda, itu menjadi sebuah sesuatu yang bermasalah gitu. Jadi Anda harus hati-hati gitu ya dalam menuturkan itu semua. Dan terkait dengan itu, ketika Anda ingin mendengarkan cerita, ada seorang yang menyiapkan cerita, ini ada kisah terakhir di kekhalifahan siapa gitu ya. Ada ulama gitu ya yang sedang didatangin oleh orang, saya punya kabar tentang si fulan gitu ya. Tunggu, saya sharing dulu nih informasinya itu. Ditanya, apakah kamu bisa menjamin informasi itu benar? Seorang itu bilang,
enggak juga sih, tapi ini baik, berarti informasimu belum tentu benar. Oke. Terus dia mau cerita lagi, tunggu. Sekarang yang kedua, apakah kabar tentang temanku itu informasi yang baik? Terus dia bilang, enggak, ini enggak baik. Malah dia tunggu, berarti Anda sudah ingin menyampaikan cerita yang belum tentu benar, dan itu enggak baik gitu ya, tergantung cerita enggak baik tentang teman saya dan itu belum tentu benar ya. Terus dia mau cerita lagi, tapi di tes dengan yang terakhir adalah, apakah mengetahui hal itu akan memberiku keuntungan? Ya enggak sih, cuma tahu aja ya. Berarti itu Anda yang pertama, Anda mau mengabarkan kisah kejelekan teman saya yang belum tentu itu benar, apalagi itu tidak bermanfaat bagi Anda. Jadi Anda bisa segera tinggalkan informasi seperti itu ya. Oh, sudah azan. Jadi tugas mandiri ditutup dengan ini. Jadi tugasnya adalah Anda cari ya, Anda ingat cerita Anda yang pernah sangat berkesan bagi Anda apa? Anda tulis ceritanya, singkat gak apa-apa. Kemudian nanti Anda jabarkan deh 1 sampai 6 tadi ya. Nilainya itu apa sih yang disampaikan kesan itu? Peristiwanya apa, adegan, tempo, urutan, dan pembabakannya gimana. Nanti Anda bisa paham struktur cerita. Terus yang terakhir adalah ringkaskan dari cerita itu, mana sih krisisnya, mana klimaksnya, dan mana seterusnya. Itu dulu, baik, sekian dari saya ya. Jadi saya rasa itu sudah cukup. Nanti ini ada komik tapi untuk sekian dulu. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi kita lebih banyak lagi gitu ya. Tapi setidaknya Anda tahu kekuatan storytelling, elemennya, dan bagaimana Anda mengenalkan gagasan itu melalui sebuah sinopsis. Dan kita berlatih dengan cara memulai dari cerita yang paling berkesan dari Anda. Baik, itu dulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.